ternyata hujan deras nih gitu ya. Oke, kita nongkrong dulu ya. Pas nongkrong buka masker. Yang dikasih tahu agak susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSCM. Senang sekali hari ini saya Dr. Nina Dwi Putri spesialis anak dari RSCM. Hari ini sangat spesial nih buat saya nih. Karena hari ini kalau biasanya kita podcast ada host sama narasumber, tapi hari ini saya mempunyai teman duet. Jadi saya saat ini bersama salah satu kalau saya bisa bilang salah satu dedengkotnya COVID pada anak lah. Silakan sahabat saya nih. Baik, terima kasih banyak Dokter Nina. Ya, perkenalkan saya Dokter Yogi. Kami berdua sama-sama bekerja di RSCM dan kebetulan juga sama-sama bekerja di Kiara Ultimate yang notabene merawat pasien-pasien COVID-19 ya, termasuk pada anak nih 0 sampai 18 tahun ya kalau kita bicara anak. Dokter Yogi. Oke, kita tuh hari ini nih di sini nih Dokter Yogi spesial sekali. Kita berada di sini khusus untuk pemirsa semua ya di seluruh tanah air. Kita mau ngebahas apa nih Dokter Yogi nih? Ya, yang jadi trending topik sekarang ya. Ini kita tahu menjelang tahun ajaran baru, kemudian ada wacana mau buka sekolah tatap muka ya. Sebagai orang tua ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga termasuk nih yang deg-degan nih. Kalau sekolah anak saya udah minta untuk tatap muka, aman gak ya? Terus kalau misalnya anaknya masuk, anak beneran gak sih bisa tertular atau bisa menularkan gitu? Kira-kira seperti apa? Belum lagi ada berita kematian pada anak yang dirawat karena COVID di Indonesia tuh tinggi sekali gitu. Nah ini kita coba kupas tuntas biar sobat sehat RSCM bisa mendapatkan informasi yang berimbang ya. Oke, kalau tadi bapak-bapak Dokter Yogi udah deg-degan, saya lebih deg-degan lagi nih Dokter Yogi. Ini saya mau mewakili suara emak-emak mau nanya nih ke Dokter Yogi. Dokter Yogi, sebenarnya kan nih sekarang kita lagi isunya banyak nih Dokter Yogi, lagi naik katanya kasus COVID di Indonesia. Kita lihat berita-berita di Kudus katanya angkanya naik, lalu di Bandung juga naik. Nah, saya pengen tahu nih Dokter Yogi, teman-teman saya nih ibu-ibu nih pada khawatir. Dokter Yogi bisa ceritakan nggak kira-kira bagaimana sih situasi COVID pada anak saat ini nih Dokter Yogi? Oke, jadi ya sama-sama kita bisa akses sebenarnya datanya ya di covid19.go.id. Itu proporsi anak usia 0 sampai 18 tahun yang terinfeksi COVID ya. Jadi PCR-nya positif ini kan sudah confirm. Itu makin lama makin tinggi. Kalau ingat di awal-awal mungkin proporsinya sekitar 5% gitu ya. Jadi kalau katakanlah ada 100 yang positif, kalau 5% ya berarti cuma 5 anak ya. Kalau 100 juta ya berarti 5 juta gitu. Nah sekarang semakin kesini angkanya sudah 12% lebih. Wow, 12%. Jadi kalau kita buat lebih sederhana, 1 dari 8 atau 9 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi Indonesia itu adalah kelompok usia anak. Oke. Wah, banyak juga ya Dokter Yogi ya. Ini 12%, ternyata 12% tuh berarti kalau ada 8 kasus COVID paling enggak satunya kali ya Dokter Yogi itu anak ya. Betul sekali. Jadi kalau ada yang tanya anak bisa tertular atau tidak, ya jelas jawabannya ya bisa. Bisa tertular, oke. Nah Dokter Yogi, ini nih mumpung kita lagi bahas tentang angka COVID pada anak, sekalian nyamber sedikit boleh ya Dokter Yogi ya? Kasih bocoran nih Dokter Yogi. Nih kan saya dapat banyak pertanyaan dari sahabat RSCM nih Dokter Yogi. Katanya angka kematian pada anak itu tinggi Dokter Yogi. Betul nggak tuh Dokter Yogi? Bisa nggak Dokter Yogi jelaskan? Oke, sebenarnya ini pertanyaan buat Dokter Nina nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab ya. Mungkin kalau yang dimaksud adalah yang di jurnal terakhir ya, yang terupdate ya, dikatakan angka kematian anak yang dirawat di rumah sakit di Indonesia itu 40% gitu ya. Nah, itu kan tinggi banget 40% gitu. Jadi dari katakanlah 100 anak yang dirawat ternyata 40 meninggal gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu kita mengartikan ya. Kita lihat nih, ternyata ini dirawatnya di mana yang 40% ini? Di rumah sakit rujukan tersier
Artinya yang dikirim ke sana tentu pasien-pasien yang sudah berat dan kritis. Ya, kita tahu kan kalau COVID itu kan gejalanya bisa dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah ini yang dirawatnya ternyata berat dan kritis. Kemudian kita lihat lagi, ternyata ini anak-anak yang memang sebelumnya sudah punya masalah. Ya, jadi sebelumnya misalnya punya penyakit-penyakit masalah ginjal yang sudah cukup lama. Kemudian penyakit jantung bawaan, penyakit-penyakit dengan yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun gitu ya. Nah ternyata pada saat anak ini terinfeksi COVID, maka resikonya memang lebih besar dibandingkan anak-anak lain. Dan kita lihat juga ada beberapa yang istilahnya coincidence nih, bahasa keren apa? Bahasa resmi coincidence. Bahasa resminya. Iya, jadi ternyata dia datang dengan luka bakar misalnya. Kemudian setelah dilakukan swab, ternyata positif. COVID-nya nggak ada gejala, tapi perburukan dan meninggalnya karena luka bakarnya gitu. Jadi ya artinya apa? Artinya ya kita harus aware, anak bisa kena. Ya, betul. Dan kalau misalnya dia kena, mulai dari tanpa gejala sampai kritis dan meninggal pun ada gitu. Kalau kita punya anak yang punya komorbid, tentu kita harus lebih hati-hati. Nah tapi saya mau nanya nih ke Dokter Nina, kan apakah artinya kalau anak kita sehat-sehat aja ya, sebelumnya aktif gitu ya, olahragawan dan sebagainya gitu ya, imunisasinya lengkap, gizinya baik, terus kalau kena pasti bakalan baik-baik aja. Kira-kira gimana nih Dokter Nina? Nah Dokter Yogi, sebelumnya saya mau kasih quote nih ya. Anak nggak kebal sama COVID. Itu quote yang paling penting ya. Jadi anak, garis bawah nih ya, anak tidak kebal dengan COVID. Iya, jadi di bold, jadi gede gitu ya. Dicat warna merah gitu ya. Anak tidak kebal terhadap COVID. Iya. Nah, itu harus itu harus dikasih highlight nih ya. Betul. Dokter Yogi ya. Jadi anak nggak kebal sama COVID. Nah, terus yang selanjutnya nih saya pengen garis bawahi sedikit juga lagi nih Dokter Yogi ya. Jadi kalau ada kecurigaan sama COVID, jangan anggap remeh, jangan nggak mau diperiksa gitu ya. Nah ini kecurigaan nih gimana nih Dok? Nah itu dia nih, ini kita harus bagi kepada sahabat RSCM supaya sahabat RSCM melek gitu ya. Iya. Jadi dulu kan dibilangnya cuma demam, batuk, pilek gitu ya. Betul. Kalau anak sama nggak sih kira-kira gitu? Nah anak nih bermacam-macam ya Dokter Yogi ya. Mulai dari yang nggak bergejala, ini yang harus kita hati-hati ya. Ini saya garis bawahi lagi, tidak bergejala sampai yang bisa kritis, sampai bisa yang meninggal. Nah gejalanya apa aja kalau dia bergejala? Gejalanya juga luas, bervariasi. Yang pertama kita sering ketemu anak tuh dengan demam biasanya ya. Terus selanjutnya biasanya bisa disertai dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut. Apa aja tuh gejala-gejala infeksi saluran pernapasan akut? Terutama yang paling sering adalah batuk. Lalu juga anak kalau yang udah gede bisa ditanya sakit tenggorok atau enggak. Nah itu juga perlu kita tanya juga. Terus yang lain bisa juga nih kalau dia udah remaja, kita juga bisa tanya penciumannya terganggu atau tidak. Tapi nggak berhenti sampai situ Dokter Yogi. Ternyata COVID pada anak tuh variasinya juga luas. Bisa yang disertai dengan gejala saluran cerna, misalnya mencret bisa. Jadi nggak cuma saluran nafas aja Dok ya? Nggak cuma saluran nafas. Bisa kena. Betul. Jadi bisa mencret. Bisa juga disertai dengan merah-merah pada badan. Jadi ada ruam-ruam. Mungkin kalau mungkin kalau pemirsa sekalian pernah lihat TV gitu ya. Ada salah satu artis yang kena COVID terus merah-merah. Nah sama pada anak juga pernah seperti itu. Jadi manifestasinya sangat bervariasi. Sampai yang berat bisa sesek, bisa kejang-kejang, bisa kena ke jantungnya, bisa apa lagi Dokter Yogi? Bisa turun kesadarannya sampai meninggal itu bisa. Jadi lagi-lagi saya mau balik lagi tuh dengan yang pertama kita bold tadi. Anak tidak kebal terhadap anak nggak kebal terhadap COVID-19. Jadi jangan lupa bahwa anak tetap harus diwaspadai. Kalau dia nggak bergejala, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak waspada, gimana yang akan terjadi? Dia bisa buat sumber penularan ke orang di sekitarnya. Jadi highlight kedua nih, anak
juga bisa menularkan. Betul, itu juga. yang kita takut. Nah, gimana nih ceritanya nih kalau dia menularkan? Bayangkan coba ya sejawat pemirsa sahabat RSCM, kalau misalnya anak nggak bergejala terus di rumahnya ternyata ada kakek nenek yang resiko tinggi. Terus kakek neneknya ketularan, terus kena sakit, sayang sekali ya. Terus selanjutnya misalnya kalau ada orang yang memang resiko tinggi, misalnya tadi Dokter Yogi bilang kalau ada anggota keluarga yang kebetulan ada penyakit-penyakit yang kronik, misalnya sakit kanker, sakit ginjal dan sebagainya, ketularan dari anaknya, bisa menjadi berat. Jadi tetap balik lagi ke quote kita yang pertama kali bahwa anak nggak kebal terhadap COVID-19 ya. Oke. Dan tadi menularkan itu nggak tergantung dari gejala ya Dokter Nina. Betul. Jadi walaupun misalnya anaknya tanpa gejala tetap bisa nularin juga. Tetap bisa nularin Dokter Yogi. Oke. Oke, Dokter Yogi. Nah, Dokter Yogi nih ini isu-isu yang buat orang sekarang HHC, harap-harap cemas nih Dokter Yogi. Pemerintah mau buka sekolah tahun ajaran baru bulan Juli ya Dokter Yogi. Iya. Gimana nih Dokter Yogi? Ibu-ibu harus menyikapi bagaimana Dokter Yogi? Kita galau antara anak di rumah terus sama gimana kalau anak sekolah? Bisa nggak nih Dokter Yogi nih? Gimana nih Dokter Yogi? Ini panjang nih kita bisa. Jadi yang memang masalah sekolah ini tadi ibu-ibu kan galau ya mau masuk atau enggak gitu. Tapi sebenarnya salah satu yang menekan untuk sekolah untuk dibuka itu siapa? Ibu-ibu juga. Ternyata setelah setahun jadi ibu dan jadi guru di rumah itu ternyata lebih berat jadi guru gitu ya. Iya betul Dokter Yogi. Apalagi kalau tuntutannya juga masih tinggi ya, harus ada nilai batas lulus dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi ya memang curcol sekalian. Jadi memang itu kita rasakan ya betapa sulitnya mendidik anak di rumah. Dengan sebelumnya mungkin kita batasi gadget, sekarang mereka justru harus di depan gadget terus menerus gitu ya. Sekarang mau dibuka sekolah, kita berpikir ulang begitu melihat kasusnya ternyata semakin tinggi. Ya jadi mungkin kita balik lagi ke apakah sebenarnya transmisi lokal di tempat-tempat kita masing-masing itu sudah terkendali atau belum? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab gitu. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sobat sehat RSCM, seandainya punya anak, keponakan gitu ya yang rencananya untuk masuk sekolah tatap muka, maka harus kritis ya. Lihat di daerahnya. Apakah tadi daerahnya itu termasuk zona hijau, kuning, merah. Tapi hati-hati dengan zona semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Kenapa? Karena kan no test, no case ya. Iya betul. Kalau kasusnya, kalau tesnya tidak dikerjakan dengan adekuat, otomatis nggak ketangkep gitu. Jadi seringkali ini jadi masalah gitu. Karena kita berasumsi, oke, aman, transmisinya sudah terkendali, tapi ternyata kok banyak yang sakit, angka kematiannya juga semakin tinggi gitu semakin misalnya. Tinggi, iya betul. Nah itu yang, jadi selain jumlah kasus absolut, kita juga harus melihat berapa angka yang positif dari yang diperiksa hari itu di satu daerah, kemudian gimana angka kematiannya dan seberapa penuh sih ruang rawat yang ada di daerah kita gitu ya. Iya. Itu harus benar-benar orang tua harus kritis ya Dokter Yogi betul sekali. Supaya nggak salah ambil keputusan gitu ya Dokter Yogi ya. Iya. Jadi kita benar-benar memperhatikan pendidikan, tapi juga jangan sampai mengabaikan kesehatan bahkan keselamatan anak ya. Betul. Keselamatan nggak cuma keselamatan anak sebenarnya Dokter Yogi ya, tapi keselamatan keluarga juga ya Dokter Yogi. Nah itu penting untuk menilai resiko masing-masing ya. Iya, betul. Kalau saya bicara sama Dokter Nina, misalnya saya tinggalnya 3 generasi nih misalnya. Ada kakek neneknya, ada bapaknya yang punya komorbid misalnya, ada anaknya juga punya asma gitu misalnya. Tentu berbeda misalnya Dokter Nina tinggalnya hanya 2 orang tua yang masih muda-muda gitu ya. Kemudian anak-anak yang juga sehat nggak ada masalah gitu, ya mungkin akan berbeda gitu. Karena terus misalnya saya ternyata ngantar anak sekolahnya pakai kendaraan umum. Sementara Dokter Nina bawa kendaraan pribadi. Itu juga resiko paparannya kan berbeda. Iya betul. Jadi kita harus menilai kembali resiko di masing-masing keluarga itu seperti apa. Karena tadi selama transmisi lokal belum terkendali, anak bisa terpapar mulai dari dia berangkat ya, di kendaraan umum, di sekolah ya. Kemudian pada saat pulang,
itu juga beresiko. Apalagi untuk anak-anak remaja. Kadang-kadang misalnya ternyata hujan deras nih gitu ya. Oke, kita nongkrong dulu ya. Pas nongkrong buka masker. Yang dikasih tahu agak susah ya. Sepertinya. Yang punya remaja nih di rumah. Nah, itu masih hati-hati. Jangan sampai mereka terpapar pulang ke rumah karena dia misalnya tanpa gejala menularkan ke orang-orang terdekat. Ya. Dan juga mungkin Dokter Yogi nih ngomong-ngomong soal remaja nih, kan ada beberapa yang mempelajari ya ketika sekolah dibuka nih di luar negeri ya. Nah, kita perlu hati-hati nih sama remaja, kan masih apa ya, agak-agak ababil ya Dokter Yogi ya, ABG labil gitu ya Dokter Yogi. Jadi kalau di luar negeri itu setelah dianalisis ketika sekolah dibuka, remaja ini sering menjadi sumber penularan untuk keluarga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sampai ada remaja yang harus keluar rumah, itu benar-benar kita harus menekankan bahwa jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Kadang-kadang kalau udah sesama temen gitu ya, kadang-kadang suka lupa tuh saking akrabnya ya Dokter Yogi ya. Iya, betul. Itu penting banget ya. Jadi pada satu titik kita nggak mungkin memang menahan anak-anak untuk terus-terusan di dalam rumah gitu ya. Pasti ada waktunya harus dibawa keluar kan. Betul. Misalnya ke dokter, imunisasi, atau akhirnya ke sekolah ya. Atau kadang-kadang saya lihat tadi ya orang tua galau ya mau sekolah tapi terus masih dibawa ke mall, masih dibawa. Nah, itu juga kontradiktif tuh sebenarnya ya. Jadi yang penting adalah kita tahu prinsip-prinsipnya kan, pencegahan infeksinya seperti apa dan anak-anak itu diajarkan. Dan ternyata untuk anak-anak yang balita itu kadang bisa lebih mudah loh, Dok. Lebih mudah ya. Karena mereka kan meniru ya. betul. Selama kita mencontohkan apa yang kita ajarin, contohkan, maka dia akan mengerjakan tanpa banyak bertanya gitu ya. Sementara kalau untuk remaja mungkin penekanannya harus mereka itu bisa jadi agent of change. Iya, harus negosiasi ya Dokter. Negosiasi. Betul sekali. Aduh. Ya, jadi ya memang menarik sih kalau untuk pembahasan tentang COVID pada anak ya. Aspeknya bukan cuma aspek kesehatan ya, Dok. Semua aspek akan saling berkontribusi begitu. Iya. Belum lagi nih Dokter Yogi, kalau misalnya ini saya sering dapat pertanyaan seperti ini Dokter Yogi. Belum lagi kalau sampai ada yang ibu yang lain masih punya bayi nih Dokter Yogi, yang sering jadi problem nih Dokter Yogi. Ibunya positif, terus gimana ya anaknya ya gitu ya. Anaknya gimana tuh ya? Jadi anaknya harus diapain? Perlu diswab nggak? Nah, ini lagi-lagi balik-balik nih Dokter Yogi ya. Jangan, saya mau pesen sama sahabat RSCM, jangan takut untuk diswab. Betul sekali. Okay. Iya. Kalau diswab, kalau misalnya positif, kita langsung cepet, yang paling pertama cepet melakukan pencegahan supaya nggak nyebar kemana-mana. Betul. Di dalam keluarga. Terus yang kedua juga jangan lupa kalau misalnya sudah diswab terus positif, kalau misalnya bergejala kita bisa langsung obati supaya nggak jadi berat gitu Dokter Yogi. Jadi kalau beberapa media misalnya atau beberapa orang mengatakan bahwa anak nggak perlu diswab itu ya, lagi-lagi itu adalah apa ya Dokter Yogi? Salah besar ya. Salah besar. Jadi anak itu tetap harus diswab. Bahkan bayi pun bisa diswab ya. Dan bisa aman, bisa banget. Jadi kan jangan takut gitu ya, karena alat swab yang digunakan oleh dokter-dokter untuk menswab itu sangat kecil dan sangat fleksibel. Jadi tidak akan membuat sampai mencederai anak. Jadi bahkan bayi-bayi kecil, bayi-bayi baru lahir pun kalau di rumah sakit kita itu pasti dilakukan swab kalau misalnya ibunya positif. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan takut diswab, jangan takut mendapatkan hasil yang positif, karena makin cepat ketahuan, makin bisa diobatin dan makin cepat bisa kita putus rantai penularannya. Ya, ini penting sekali nih, juga harus di-highlight ya. Jadi jangan takut anak-anak untuk diswab ya. Kadang-kadang orang tua kan dengan segala macam pemikirannya ya, yang bisa jadi karena misinformasi tadi. Betul. Ternyata bayi pun aman untuk diswab selama ada indikasi. Iya, benar. Ya, jadi kalau kita tadi menghalang-halangi untuk pemeriksaan swab dan ternyata akhirnya baru ketahuan setelah bergejala, maka efeknya akan panjang Dok ya. Kita mesti
mentrace siapa-siapa saja yang sudah tertular, belum lagi kalau penanganannya jadi terlambat ya, resikonya bisa menjadi lebih berat ya. Iya, betul. Ya, jadi Sobat Sehat RSCM, ini poin-poin penting tadi yang Dokter Nina sampaikan ya. Yang pertama adalah anak tidak kebal terhadap COVID-19 ya. Yang kedua, selain tidak kebal artinya bisa tertular, anak juga bisa menularkan. Ya, kepada orang lain. Yang ketiga, anak juga boleh diswab selama ada indikasi, tidak perlu takut ya. Nah, bicara tentang ibu-ibu yang punya anak kecil nih, sekarang kalau misalnya ibunya tuh punya bayi dan masih harus memberikan ASI kan dok ya, jadi ASI eksklusif nih misalnya 0 sampai 6 bulan, tapi ibunya positif. Itu gimana ya dok? Aman gak sih untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya? Oke, nah jadi kalau seperti ini mungkin kita perlu melihat lebih detail gitu ya Dokter Yogi ya. Jadi kalau ibu punya bayi, ibunya positif, kemungkinan besar itu sudah terjadi kontak di situ ya, kalau bahasa kitanya ya. Iya. Jadi terjadi kontak, kemungkinan besar nih anak juga kemungkinan positif juga. Atau kalau misalnya dia masih negatif, kemungkinan besar dia juga dalam masa inkubasi. Nah, kita perlu berhati-hati nih Dokter Yogi ya. Yang pertama, yang paling baik adalah melakukan pemeriksaan ya Dokter Yogi ya. Jadi kita harus pastikan anaknya positif atau negatif. Oke, kalau anaknya positif aman ya, artinya dua-dua bisa gabung bareng-bareng, terus kemudian karena udah bisa sama-sama ketularan sama-sama ya? positif. Jadi tetap bisa saling kontak. Iya. Dan ibu tetap bisa melanjutkan memberikan ASI. Oke. Terus yang kedua kita perlu berhati-hati dengan kalau swab negatif. Swab negatif itu bisa saja adalah masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya dia udah terpapar tapi dia belum jadi positif. Itu Dokter Yogi itu yang sering ketemu. Nah kadang-kadang kalau lihat anaknya negatif gitu ya, kita langsung panik nih Dokter Yogi, langsung panik, anaknya langsung dipisahkan terus dititipinnya seringkali sama nenek kakek. Nah itu kita perlu hati-hati. Betul. Jadi kita perlu sangat-sangat hati-hati. Jadi kalau dia udah berkontak sebaiknya tetap saja bersama ibunya, tapi ibunya tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi dia bisa tetap nyusuin langsung, tapi tetap pakai masker, cuci tangan. Di luar dari waktu menyusuin mungkin jaga jarak dulu kali ya. Jaga jarak. Jangan panik untuk langsung ngoperin, terutama pada orang-orang yang resiko tinggi ya. Resiko tinggi itu terutama orang-orang yang tua. Ya, jadi jangan langsung dikasih atau diminta dirawat oleh nenek kakek karena bisa saja dia terpapar gitu ya Dokter. Dan resiko untuk lebih berat lebih besar ya. Betul. Nah itu kalau misalnya ibunya yang positif kita lebih gampang untuk menjaga protokol kesehatan karena ibu kan bisa menggunakan masker, terus kemudian ibu bisa menggunakan misalnya face shield, terus bisa mencuci tangan. Nah, yang agak sulit nih kalau kebalik nih Dokter Yogi, yang kebalik, misalnya anaknya positif, ibunya negatif. Nah ini yang sering kali nih suka pusing nih ya. Tapi prinsipnya adalah sebisa mungkin kalau ada yang sudah berkontak di dalam rumah, kalau udah kontaknya erat banget, kalau dia negatif, lagi-lagi saya mau balik lagi ke klausul pertama, hati-hati masa inkubasi. Jadi kalau bayinya positif, ibunya langsung menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi langsung misalnya menggunakan masker, cuci tangan yang sering, ganti baju yang sering, bisa pakai face shield. Kalau ternyata anaknya sampai harus dirawat, gimana tuh dok? Padahal si pengasuh atau orang tuanya ini negatif. Baik, kalau pengasuh sama orang tua yang tetap negatif, lagi-lagi tetap Dokter Yogi. Tetap sebaik-baiknya yang berkontak tetap adalah orang yang sudah berkontak sebelumnya. Dan melakukan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Jadi protokol kesehatannya tadi mungkin seperti petugas medis bisa. Jadi bisa menggunakan masker, face shield, kalau perlu menggunakan gaun dan sebagainya itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mencegah penularan dari anak ke ibu. Karena si anak ini kan agak sulit untuk dimaskerin, terutama yang kecil-kecil ya, yang bayi baru lahir gitu ya misalnya, agak sulit untuk dimaskerin, apalagi dipakein misalnya face shield dan sebagainya. Jadi kita memilih antara yang gak enak dibandingkan dia dirawat oleh orang lain yang dalam tanda petik biasanya nenek kakek gitu ya, yang resiko tinggi juga sebaiknya memang tetap dirawat oleh keluarga inti yang memang sudah terpapar sebelumnya. Mungkin seperti itu Dokter Yogi.
Oh iya Dokter Nina, ini kan alhamdulillah ya sekarang untuk penduduk yang usia 18 tahun ke atas, setahu saya sih yang di Jakarta nih ya, itu sudah boleh untuk dilakukan vaksinasi. Ya alhamdulillah Dulu ya Dokter kan Yogi ya. lansia, sekarang di atas 18. Nah jadi pertanyaan nih, gimana dengan anak-anak kita gitu ya, yang usianya di bawah 18 tahun, kapan kira-kira boleh divaksin? Oh ya, baik Dokter Yogi. Kasih bocoran nggak ya ke Dokter Yogi? Jadi Dokter Yogi sebenarnya vaksinnya itu kalau di Indonesia belum ada ya Dokter Yogi ya. Sebenarnya sudah ada tapi belum belum digunakan secara resmi oleh pemerintah untuk anak-anak yang lebih kecil gitu ya. Jadi golongan usia 0 sampai 18 tahun. Nah, di luar negeri pun studi-studinya sedang dikerjakan Dokter Yogi. Jadi kita tuh sangat-sangat menunggu. Mungkin sebentar lagi Dokter Yogi. Di luar sudah di-approve ya Dokter Yogi. Okay. Mungkin sebentar lagi kita juga akan segera mengadopsi. Jadi kalau belajar dari negara-negara lain, misalnya contohnya di Amerika, mereka sudah menggunakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih Dokter Yogi ya, sebentar lagi negara kita juga akan segera mengadopsi. Oke. Nah, tapi intinya vaksin itu sangat bergantung dengan besaran masalah ya. Jadi besaran masalah. Jadi ini pentingnya kita mengetahui besaran masalah yang ada di Indonesia untuk melakukan skala prioritas. Iya gitu betul, ya? melakukan skala prioritas Dokter Yogi. Jadi oleh karena itu penting sekali nih buat bapak ibu yang punya anak kalau misalnya ada gejala untuk dilakukan testing supaya kita bisa tahu besaran masalah kita tuh seberapa pada anak gitu ya. Betul sekali. Betul. Kalau misalnya data kita tidak menggambarkan secara keseluruhan gitu ya, mungkin itu kita agak sulit untuk memprioritaskan anak. Oke. Nah, jadi saya menghimbau nih karena kita benar-benar sangat bergantung pada data yang kita miliki gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata data anak nih ya memang kelihatan trennya makin meningkat, terutama misalnya nanti kalau sekolah sudah dibuka ternyata angkanya makin meningkat. Nah, ini perlu kita menjadi prioritas gitu Dokter Yogi. Oke. Tapi kalau belajar dari negara lain, tentu saja negara lain sudah mulai memberikan vaksin terhadap anak-anak. Iya. Karena negara lain pun melihat bahwa angka COVID pada anak dari yang awalnya hanya 0, sejauh ini sampai sekarang udah 1 tahun lebih ya Dokter Yogi ya. Di salah satu negara itu dari 0, meningkat menjadi 20%. Proporsinya itu luar biasa ya. Anak masih di rumah, masih nggak sekolah. Oke. Nah sebentar lagi nih, kalau misalnya anak udah benar-benar full keluar, kita bisa lihat mungkin angkanya sangat bisa meningkat sekali Dokter Yogi. Jadi tetap prioritas kita adalah menyediakan vaksin paling tidak kepada seluruh masyarakat. Betul sekali. Tapi kita juga mau ingatkan nih Sobat Sehat RSCM, buat yang sudah divaksin, yang belum divaksin, yang akan divaksin ya, vaksinasi bukanlah segalanya ya. Kenapa kita selalu menggaung-gaungkan kan ada menghindari 3K ya. Kemudian 3M harus dikerjakan terus-menerus ya. Jadi ada tuh istilahnya hazard theory, Dokter Nina. Jadi setiap lapisan pelindung itu seperti keju Swiss yang bolong-bolong. Cuma kalau di Indonesia mungkin bayanginnya kayak kerupuk yang bolong-bolong. Nah itu ada lapisan kerupuk pertama itu cuci tangan. Kerupuk kedua jaga jarak. Kerupuk ketiga mungkin memakai masker gitu ya. Kemudian kita menghindari kamar tertutup. Yang sirkulasinya, ventilasinya itu tertutup. Kemudian kita menghindari kerumunan. Kita menghindari kontak erat, jarak kurang dari 1 meter, lama-lama tanpa menggunakan masker yang sesuai gitu ya. Dan ada vaksinasi. Nah setiap lapis perlindungan ini bolong-bolongnya banyak. Kalau cuma 1 lapis saja, maka virus akan mudah sampai ke kita. Tapi kalau lapisannya terus kita berikan dijaga gitu ya, Dokter Yogi ya. Semua lapisan ini dijaga, termasuk lapisan 3T oleh pemerintah yang testing, tracing dengan treatment. Betul. Maka mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pandemi ini. Jadi jangan lupa selalu kerjakan 3M ya, hindari 3K, kemudian tadi tekankan untuk tetap dilakukan testing, tracing, treatment. Oke. Jadi ini
COVID ini adalah masalah sama-sama ya Dokter Yogi ya. Betul. Bukan cuma masalah pemerintah, Betul sekali. bukan cuma masalah rumah sakit, tapi masalah kita semua ya Masalah Dokter kita Yogi ya. semua. Kalau kita semua bahu-membahu, rasa-rasanya mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa lebaran lagi nih bareng-bareng ya Dokter Yogi ya. Insya Allah, amin. Ya, udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun. Jadi ya mungkin hari ini saya rasa kita banyak belajar nih. Saya banyak belajar dari Dokter Yogi. Sama saya juga banyak belajar dari Dokter Nina. Kita semua sama-sama diskusi ya. Iya, dan kita juga berharap ini yang kita diskusikan kali ini bisa tadi yang pesannya Dokter Yogi tadi. Dokter Yogi sudah meng-highlight bahwa kita harus sama-sama bahu-membahu untuk mencegah transmisi dan mencegah kematian ya. Betul sekali. Tidak cuma pada dewasa tapi pada anak-anak juga. Nah, oleh karena itu mungkin pesan terakhir nih Dokter Yogi nih. Ada quotes penting nggak nih dari Dokter Yogi? Mungkin yang tadi kita highlight saja ya. Iya. Jadi buat sobat sehat RSCM ya, ibu-ibu, mama tadi, ya kalau tadi pertanyaannya adalah anak bisa menularkan atau tidak, quotes pertama adalah anak itu tidak kebal terhadap COVID gitu ya. Jadi dia nggak kebal ya. Betul. Kemudian yang kedua, anak juga bisa menjadi sumber penularan. Oke. Yang ketiga, jangan takut untuk di swab. Iya. Karena tadi kalau kita swab ternyata positif, kita bisa mencegah jangan sampai anak menularkan ke yang lain dan bisa dilakukan tata laksana lebih awal sehingga tidak menjadi berat maupun kritis karena betul. COVID ini dia bisa berubah ya Dok ya, bisa dari awal berubah. tanpa gejala kemudian dia bisa berubah dalam perjalanannya. Oke. Baik, makasih Dokter Yogi. Sama-sama. Terima kasih Dokter Nina. Jadi sahabat sehat RSCM, terima kasih sudah setia kepada podcastnya RSCM. Saya Dokter Nina. Saya Dokter Yogi. Undur diri. Semoga yang kita diskusikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast RSCM selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.